damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyertai hati dan pikiran. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita bersuka cita karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bersuka cita dan bersama-sama menyaksikan kuasa dan kekuatannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan buat kita di minggu ini diangkat dari kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayat 8, supaya kita sama-sama mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita diajak firman Tuhan untuk bersaksi, merasakan, dan juga untuk ingat dalam segala pengalaman rohani kita. Saya pikir kita semua pasti pernah punya pengalaman rohani, supranatural tentang kehidupan kita, atau kita bisa merenung dalam kehidupan rohani kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu jangan sampai kita lupakan, karena banyak orang seiring dengan waktu lupa akan pengalaman rohaninya bersama Tuhan. Padahal di waktu kejadian dia betul-betul percaya, wah, kalau bukan karena Tuhan aku sudah mati. Banyak orang bersaksi seperti itu. Kalau kita tanya kenapa begitu, wah, sebelum truk itu jatuh saya duduk di situ, di bawahnya. Tapi entah kenapa setelah saya berdiri, truknya baru jatuh. Jadi saya nggak mati. Banyak lagi tentang pengalaman doa, pengalaman penderitaan, penyakit juga. Terlebih juga pengalaman hidup sehari-hari dalam kelemahan, dalam dosa,
Apakah kita pernah merasakan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidupmu? Kalau pernah, jangan lupakan, itu harus menjadi komitmen iman kita. Jadi bangsa Israel, pemazmur menuliskannya, mengajarkannya kepada orang-orang, terutama sebangsanya, supaya mereka jangan lupa. Banyak orang lupa ketika sudah lama. Oleh karena itu kita sering mengadakan perayaan, ya, perayaan ulang tahun, supaya ingat kita tanggal lahir kita. Ada di sini yang lupa tanggal lahirnya? Ada ya? Wah. Ada yang lupa tanggal pernikahannya? Ada yang lupa tanggal terdidinya? Banyak yang lupa karena udah lama. Padahal itu kesaksian sebenarnya. Kesaksian itu yang sudah menjadi ikrar kita untuk tidak melupakannya. Israel seperti itu, mereka mengajarkannya berulang-ulang. Ajarkan itu supaya itu menjadi darah daging. Ajaran ketika engkau duduk, ceritakan. Ketika mau makan, ketika selesai makan, ceritakan. Ketika mau tidur juga ceritakan. Jadi dongeng orang Israel itu tentang Tuhan Allah. Jadi kalau orang Israel berdongeng tidak ada kancil yang cerdik, enggak begitu dongengnya. Enggak. Ya. Beruang yang hilang, enggak gitu. Dongeng mau tidur, ingatlah anakku, dulu kakek kita budak, diperbudak di Mesir. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kami sudah minta tolong kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan bekerja. Dia pilih hambanya Musa sehingga kita bisa keluar dari Mesir yang sangat kuat itu. Mesir kan negara superpower waktu itu, Firaun rajanya. Dan ingat juga, kita tersesat di sebuah lautan, gak bisa menyeberang. Tuhan membelah laut itu sehingga kita bisa berjalan di daerah yang kering. Itu setiap. Jadi walaupun anaknya tidur, itu dibilang juga. Iya. Jadi sambil terpuruk, anak nei tong idokon, ingat ya, jangan lupa. Itu kesaksian iman bangsa kita. Jadi saya juga begitu, kalau ada jemaat yang tidur saya tetap berkhotbah. Karena saya yakin itu akan masuk ke alam bawah sadarnya. Kesaksian inilah yang harus jangan pudar. Dan itu harus selalu kita andalkan. Karena itu memberikan kekuatan kepada kita. Bayangkan saja engkau telah pernah melewati masa-masa susah, masa-masa suram, masa-masa tak berdaya. Sudah engkau lewati bersama dengan Tuhan. Jadi masa-masa seperti itu sebenarnya tidak lagi menjadi masalah buatmu karena sudah engkau lewati. Atau masalah-masalah yang setara dengan itu, sudah, saya sudah pernah melewati ini. Dan saya menang karena saya berdoa waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, aku tak mampu melewati ini. Sehingga Tuhan menguatkan saya dan akhirnya saya bisa kembali percaya dan juga kuat menghadapinya. Jadi kalau ada masalah datang, masalah yang di bawah masalahmu itu dulu, engkau lemah, berarti engkau lupa. Berarti engkau lupa bahwa kau pernah mengalahkan masalah itu. Dan engkau lupa bahwa engkau pernah mengalahkan masalah yang lebih besar dari situ bersama Tuhan.
Pemazmur mengingatkan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, kita nggak bisa begini. Itu kita bilang, jikalau bukan Tuhan yang memberikan kehidupan, keselamatan bagiku, aku tidak bisa seperti ini sampai saat ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kekuatanku, tapi Tuhan menyediakan keselamatan. Sebelum terjadi juga Tuhan sudah menyediakan kekuatan. Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapi itu. Mengandalkan, percaya kuasanya yang melebihi kuasa apapun. Jadi kalau sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita, mereka ada orang-orang yang percaya juga nantinya. Saya dari kecil, dari sekolah minggu, saya diajarkan bahwa Tuhan kita itu maha kuasa. Tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada Dia. Jadi sedikit sombong saya katakan, kalau saya kemana-mana saya tidak pernah takut. Saya katakan demikian, kan Tuhanku lebih jago dari Dia, gitu loh. Sama seperti saya ditempatkan ke Banten ini. Kalau di Sumatera Utara, Banten ini adalah daerah yang keras. Banyak orang-orang yang membenci kita di sini. Katanya waktu kami di sana di Sumatera. Tapi saya katakan, kan Tuhan kami lebih kuat dari mereka. Kenapa? Karena kalau Tuhan kita tidak lebih kuat dari mereka, buat apa kita percaya? Kalau ada Tuhan yang lebih kuat, buat apa kita percaya kepada Allah kita ini? Tapi karena kita percaya Dia yang maha kuasa, melebihi segalanya, mampu dan mau menyertai kita, maka kita andalkan Dia. Kita serahkan hidup kita kepada Dia. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarkan Israel berkata demikian. Karena memang benar, Israel itu kecil, 12 orang. Kita bilang 12 ya, karena anak-anak Yakub, tambah Yakub tambah istri, jadi kecil, hanya 12, tambah orang tuanya 2. Tetapi kuat, tetapi dipersiapkan menjadi bangsa yang kuat, bangsa Allah. Jadi kalau orang mendengar Israel, wah, Allah mereka ini yang paling kuat. Jangan pernah kita berhadapan dengan mereka. Kenapa? Allahnya ikut berperang juga. Bangsa yang kecil, tetapi bisa melewati, menghadapi tantangan dan juga kekuatan dunia ini. Hendaklah Israel berkata demikian. Ingat itu, kita pernah dibantu Tuhan Allah. Kita pernah tidak bekerja 40 tahun tapi hidup. Nggak bekerja loh. Kita pernah ditawan, kita pernah disiksa, kita pernah dibuang, tapi kita masih bisa melewatinya sampai sekarang. Jadi kalau itu menjadi kesaksian bagimu, maka kita bisa bersyukur, semangat. Oleh karena itu kita sampai saat ini bersaksi, kita berdiri, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Percaya, Dialah yang menciptakan segalanya. Maka kita mampu berjalan mengandalkan Dia. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, anak Allah yang tunggal, firman Allah yang hidup, kebenaran. Maka kita bisa menghadapi segala godaan dan tantangan bersama dengan Yesus. Saya teringat karena saya
anak paling bungsu. Saya anak paling bungsu, jadi saya dekat dengan orang tua saya. Kenapa dekat? Karena saya terus dibela. Kalau saya nangis, harus ada korban satu. Kena marah, jadi saya nggak boleh nangis. Jadi ketika saya ngomong-ngomong, karena dekat dengan orang tua, saya cerita dan orang tua saya cerita kepada saya. Dulu opungmu belum Kristen. Jadi apa agamanya? Ya agama dululah, agama yang percaya kepada hantu-hantu gitulah, mistik-mistik, masih menyembahkan pilihan-pilihan. Terus gimana? Datang ke Kristenan. Terus ya jadi Kristen opungmu. Dan saya juga ikut Kristen, kata ibu saya. Jadi ketika ada suatu perjalanan, biasa katanya kalau di kampung kita sana di Toba, kalau orang ke kampung lain hati-hati. Banyak katanya ilmu-ilmu di kampung lain. Jadi harus ada penjaga badan. Apalagi perempuan katanya nanti dipelet, nggak bisa pulang. Iya, jadi harus ada penjaga badan. Jadi ibu saya kan masih tahu bahwa opung saya ini kan dukun. Jadi dia minta, opung, minta dulu ilmumu, aku mau ke kampung seberang, nanti aku dipelet pula di sana. Jadi opung saya marah, opungnya mama marah. Loh, kan kamu dengan aku sama-sama dibaptis menjadi Kristen. Aku sudah buang, tinggalkan semua kehidupanku yang lama itu. Aku sudah Kristen, kau juga ikut dibaptis bersama saya. Saya ada gowar dohi tatiki. Orang Batak kan gitu, opung sama popunya kan satu nama ya, ya kan? Nama popunya namanya opung ini, nama dia itu. Jadi marahlah mama saya. Percumalah kau ini dukun, tapi nggak bisa kau kasih penjaga badan sama aku. Ya udahlah, nggak usah penjadi. Sia-sia pun aku punya opung dukun, masa nggak dikasih? Padahal opungnya sudah jadi Kristen kan, nggak mau lagi. Kemudian ibu saya pergi menemani temannya perempuan, gadis, ke kampung sebelah. Tapi ketika di jalan dia selalu menyebut nama Yesus. Karena pesan opung itu, sebut nama Yesus kau akan selamat. Jadi karena takutnya mama saya, asal ada yang agak-agak ngeri, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Itu keyakinan. Apakah kita percaya kekuatan nama itu bisa menyelamatkan kita? Apakah kita percaya dalam pengalaman rohani kita sehingga kita tidak lagi jatuh ke dalam keraguan? Mari kita bersaksi bersama-sama. Setiap orang pasti punya kesaksian dan mungkin ada yang engkau lupakan sehingga engkau lemah kembali. Engkau tidak berdoa, engkau tidak mengandalkan kekuatannya, menyebut namanya karena ada keraguan. Padahal engkau telah pernah melewati masa-masa yang sangat-sangat membuat engkau menderita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jadi kita tidak tahu Tuhan membela dan juga memberikan kita kenyamanan, keselamatan. Tapi kalau kita berpasrah kepadanya, kita serahkan, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak berdaya melewati ini, maka dia bekerja untuk melindungi. Dia bekerja untuk membuat kita sanggup. Banyak itu. Dan itu kesaksian yang tidak boleh kita lupakan. Karena banyak-banyak aja orang yang, saya juga heran, ada orang membenci walau nggak kenal. Kok bisa ya? Dia tidak kenal kepada kita, tapi dia benci sama kita. Itu gara-gara siapa itu? Siapa itu biang keroknya itu?
Saya tanya kepada kita semua, ada orang yang benci sama pendeta? Ada nggak? Ada. Iya, nggak suka dia. Adakah yang benci sama pendeta? Ada, iblis. Iblis benci sama pendeta. Iblis dan followersnya itu benci sama pendeta itu. Iya. Iblis dan followersnya benci kepada Yesus dan followersnya. Itu saling membenci, dimanapun akan saling membenci. Kalau jumpa akan ada terasa gitu aura-aura negatif karena kebenciannya. Tidak suka orang-orang yang membawa kebaikan dan juga kedamaian. Karena dia ingin supaya orang-orang kalah terhadap kelemahannya dan juga dosa-dosanya. Padahal Yesus dan followersnya itu ingin supaya orang-orang lepas dari kelemahannya, memberikan keselamatan, melepaskan dari jerat, mengajari, mendidik. Jadi berlawanan. Ini menjatuhkan, ini membangkitkan. Itu berlawanan terus itu sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Berlawanan terus. Tapi di situ juga kita harus bersaksi. Kita harus tetap bisa menjadi orang-orang yang percaya akan segala kehendak Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana firman Tuhan memberikan kita keyakinan, memberikan kita iman untuk percaya, mengajari kita seperti bangsa Israel yang telah berpengalaman dalam kerohaniannya. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jadi ini peristiwa mereka menyeberangi laut merah. Siapa yang bisa? Banyak penelitian mengatakan gak mungkin lah. Masa bisa laut terbelah kemudian airnya gak mengalir? Dan ketika bangsa Israel yang berjumlah banyak itu menyeberang, tentara Mesir masuk ke dalam air itu, airnya kembali. Itu perbuatan siapa? Itu yang harus mereka saksikan. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Belum lagi kita mengetahui karya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu banyak pengenalan-pengenalan orang yang membuahkan kesaksian. Ada yang mengatakan Jahubado Partano Batuaku, Allah gunung batuku. Wah, ini orang-orang yang setia ini. Apapun yang terjadi tidak akan goyah ini. Kalau dia katakan Jahubado Partano Batuaku, jadi apapun tidak akan goyah. Sama seperti gunung batu tidak akan goyah. Ada yang mengatakan Tuhan sahabatku, besti katanya gitu kan. Aku selalu curhat kepada dia dan dia selalu mendengarkan curhatku dan aku disembuhkannya. Banyak. Misericordias Domini katanya. Bumi ini penuh dengan kasih Tuhan. Kesaksian juga itu. Apakah engkau percaya dunia ini penuh dengan kasih Tuhan? Dia memberikan hujan, matahari, makanan untuk miliar-miliar orang. Berapa miliar emang manusia di dunia ini? 7 miliar ya? 7 miliar loh. 7 miliar kalau 3 kali makan udah berapa ton itu berasnya itu. Belum lagi ciptaan yang lain, hewan, binatang, makan semua. Bumi penuh kasih karunia Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan, tetapi kita yakin bahwa rencana Tuhan terhadap dunia ini adalah supaya selamat, supaya hidup dalam damai. Jadi apapun yang kita kerjakan, jikalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, maka sia-sialah itu semuanya. Itu akan binasa. Tetapi kalau Tuhan bersama kita,
maka kita mampu bersuka cita. Dan kita percaya tidak ada yang bisa menghambat keselamatan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghambat firman-Nya. Bayangkan saja, Paulus menulis surat-suratnya, menulis firman Tuhan yang dia dapatkan dari Tuhan di penjara. Tapi surat-suratnya itu sampai ke Ciputat. Dan semua baca. Itu tanpa WA itu. Tanpa WA. Dia tulis, dia kirim ke gereja-gereja kecil, kemudian sampai ke Ciputat suratnya. Kita baca dan kita menerima firman Tuhan. Jika Allah berkehendak, maka jadilah. Dia punya kuasa dan kekuatan. Tapi kenapa kita selalu kembali ragu? Kenapa kita selalu kembali kurang yakin, memudar? Itu karena proses waktu juga mungkin ya. Ya mungkin karena kurang sering berdoa, kurang sering dengar firman Tuhan, akhirnya lupa. Banyak itu pelajaran-pelajaran kita juga banyak yang lupa kalau nggak kita kembali mempelajarinya. Begitu juga firman Tuhan. Begitu juga iman kita ini. Kalau tidak kita pelihara, maka dia tidak berkembang. Itu digambarkan seperti api di dalam hati kita. Kalau kita tidak isi dengan firman Tuhan, api itu semakin mitop, bahasa Bataknya mitop, redup. Nah, tuh. Redup. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, maka dia terang. Kita tetap menyala, katanya begitu. Kita tetap yakin karena Tuhan beserta kita. Oleh karena itu, ketika pemazmur bangsa Israel selalu menyuarakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Selalu dilindungi. Padahal kita mangsa yang empuk sebenarnya ini. Mangsa yang empuk, tapi dilindungi. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Jadi dalam keadaan-keadaan mau mati pun sekalipun kita, di tempat kematian pun kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Asal kita meminta penyertaan dan juga kuasanya. Kita tidak berdaya, tapi kita kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kemudian disaksikan mereka, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu memberikan kita penyertaan sampai selama-lamanya. Jadi iman kita semakin kuat, iman kita tak tergoyahkan, bertambah umur, bertambah kuatlah imannya. Ada orang umur bertambah, imannya enggak, kan begitu. Makanya banyak yang mengatakan umur boleh tua, dewasa belum tentu. Kita tidak, kita orang yang bertambah umurnya, tapi juga bertambah kuat imannya. Kesaksian pemazmur, kesaksian bangsa Israel, kesaksian orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Tuhan. Abraham enggak mungkin itu punya anak, umurnya udah 100. Yakub, Israel juga enggak mungkin selamat, kelaparan. Tapi Tuhan menyiapkan keselamatan melalui anaknya, sehingga mereka bisa menjadi bangsa yang besar di Mesir. Bangsa Israel nggak mungkin bisa lepas dari Mesir, tapi Tuhan menyerang langsung. Jadi dikatakan demikian, Musa manusia, Firaun manusia, manusia melawan manusia. Musa menghadap Firaun, Firaun lepaskan bangsa Israel. Nggak mau. Nanti kau dihukum Tuhan. Aku Tuhan, mana ada Tuhan?
Akhirnya Tuhan turun tangan menyerang iblis itu. Jadi Tuhan melawan iblis, Musa melawan Firaun. Itu dikatakan Jehovah domar porang homokop ho asal ma ohom. Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan menyerang langsung musuh utama kita. Apa musuh utama kita? Ya, iblis. Dosa juga. Apalagi kematian juga. Itu langsung diserang oleh Tuhan. Sehingga kita bisa memenangkannya. Bersama Tuhan, tapi bukan dirimu sendiri. Harus bersama Tuhan kau bisa menang melawan iblis. Kalau kamu melawan iblis, nggak ada bandingnya, kalah kamu nanti. Tapi kalau bersama Tuhan, dia sudah dikalahkan. Dosa juga sudah dikalahkan dalam Yesus Kristus. Kematian juga sudah dimatikan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita bisa hidup dalam kemenangan. Jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, sama seperti kebaktian kita ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita hidup. Ingatlah selalu dan andalkanlah. Jangan lupakan, ajarkanlah kepada generasi kita supaya mereka juga menjadi generasi yang mengandalkan Tuhan kita pencipta langit dan bumi, yang mampu dan mau memberikan kesehatan, keselamatan dan juga kehidupan. Tidak hanya di dunia saja tetapi juga sampai selama-lamanya. Itulah kemenangan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersuka cita Engkau mengingatkan kami akan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Banyak kesaksian yang telah kami dengar, dan bukan hanya kami dengar, kami alami, tetapi kami sering melupakannya. Ya Tuhan, ingatkan kami kembali akan kuat kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau mengetahui kami Tuhan lemah, Engkau berikan kekuatan. Engkau tahu Tuhan kami penuh keraguan, Engkau berikan Roh-Mu menyertai sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkaulah Allah kami yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Engkaulah Allah kami yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari dosa, kematian, dan juga kelemahan daging kami. Engkau Allah kami yang menyertai kami sampai selama-lamanya dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak hanya berpengharapan di dunia ini saja, tapi kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan-Mu saat ini dan sampai selamanya kami bersuka cita dan mempunyai kekuatan. Ya Tuhan, sertailah kami, sertailah gereja-Mu dan juga jemaat-Mu. Kuatkan orang-orang yang lemah, sembuhkan Tuhan dari sakit penyakit, dan juga berikan pengharapan bagi orang yang putus asa, agar kami kembali berkumpul menyaksikan kekuatan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, menerima berkat-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami dan seluruh keluarga kami, orang-orang percaya dan orang-orang yang belum percaya. Engkau yang mengasihi, sempurnakan permohonan kami yang kurang sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil